berapa titik masih belum maksimal terkait dengan omset ya. Terkait dengan omset ya memang akan ada yang namanya adaptasi di awal ya. Cuman kemarin mungkin beberapa teritori sudah mendapatkan tekanan untuk melakukan push sales ke rekan-rekan yang ada di bawahnya ASS atau ASR untuk mendapatkan omset. Ya, dari sisi kita akan support ya, entah itu dari sisi administrasinya, entah itu dari sisi supporting data, entah itu terkait dengan supporting informasi akan kita full support dari head office ya, karena kita ya mengenai untuk mapping tadi yang Pak Sofian buka. Jadi teman-teman, jadi kita harus cari strategi ya, harus cari strategi semua teman-teman yang ada di lapangan. Gimana caranya supaya kita bisa closing? Jadi kita harus pendekatan artinya kita ke owner atau ke buyer. Nah kita pendekatan, kita cek masuk ke top middle up seperti itu teman-teman. Jadi dari situlah kita bisa pelajarin setelah masuk toko, ownernya seperti apa. Jadi jangan kita hanya penawaran barang, penawaran produk, terus udah itu nyerah begitu aja. Jadi minimal kita ditungguin, cari selahnya. Saya yakin teman-teman yang ada di lapangan semuanya bisa. Saya yakin pasti bisa. Asal ada kemauan dan ada niat. Seperti itu sih Pak Sofian. Terima kasih Pak Sofian. Oke, thank you. Statusnya Pak Dendi itu, tapi buat apa juga sih sebenarnya sampai toko siram-siram barang aneh itu ke produk kita atau produk orang, nggak ada fungsinya juga sih sebenarnya, kayak tes chrome-nya segala macam. Benar Pak, ngambil indah di tes Pak. Kenapa? Ambil enggak di tes barang Pak. Nah itu dia. Kalau dia bentuknya kayak perumahan atau end user, barulah itu bisa. Tapi kalau untuk kayak toko dijual lagi kan buat apa gitu? Terlalu berlebihan Pak. Kelebihan ya sebenarnya sih itu untuk kita percaya diri aja. Hasilnya Pak Dendi nggak ada sih. Hasilnya saya mau tahu itu gimana itu. Ya kalau sedikit aja Pak, cuma menambahkan tadi seperti Pak Sofian bilang sama Pak Dasori bilang untuk pendekatan ke toko ya Pak ya. Memang sekarang ini kita kalau menjual produk itu harus benar-benar perlu pendekatan sekali dengan owner Pak. Karena kalau nggak dekat dengan owner, pasti dia lebih condong kasih ke orang yang lebih dekat sama dia Pak. Itu aja Pak. Karena tak sayang ya toh. Iya betul Pak. Tak kenal maka tak sayang. Benar Pak. Sayang sekali kalau sudah dekat nggak dikasih order kan. Oh iya. Cukup sekian Pak. Hasil prospecting ya teman-teman. Kenapa sih ini dibuat secara terstruktur sekali ya? Karena kita mengambil referensi ya. Ini adalah referensinya memang based on kerjaan kita itu tujuannya apa sih sebenarnya? Selain kita mendapatkan omset ya, pertama adalah terkait dengan customer focus ya. Kalau kita sudah punya identifikasi customer prospecting, kita akan fokus ke customer, kemudian kebutuhannya apa. Yang saya bilang kemarin, identifikasinya adalah kebutuhan itu adalah item-item yang memang mereka tidak punya dan di kita ada. Kayak kemarin ya, contohnya adalah CO yang 2,5, itu jarang ada supplier yang jual. Itu bisa kita jadikan customer focus atau produk fokus. Kemudian terkait dengan pendekatan ya, tadi sudah dibahas sama Ko Akong sama Pak Dasri ya, itu adalah customer related proses ya. Jadi teman-teman bisa melakukan relasi ya. Related itu pendekatannya bisa macam-macam ya. Kemudian kita ada determining requirement related produk yang memang dibutuhkan mereka relate, produknya benar-benar relate mereka butuhkan gitu ya. Kemudian kita akan review and requirement, kita akan review lagi kebutuhan mereka terkait produk yang memang ada di kita ya. Kita cek lagi stoknya, kita cek lagi kemungkinan dia akan beli atau repeat order. Kemudian customer communication ya, cara kita berkomunikasi. Nanti akan ada training terkait dengan cara kita
mengenal karakter customer yang kemarin sudah pernah dibahas, ada yang sanguinis, ada yang koleris ya, ada yang phlegmatis ya, teman-teman, ada yang melankolis. Itu bagaimana sih cara mendekatinya ya? Kita akan lakukan itu ya, teman-teman. Jadi kita akan tahu bagaimana kita berkomunikasi dengan tipe orang yang berbeda. Ya, kemudian ada customer satisfaction ya, kepuasan customer ya, teman-teman. Tidak melulu harga yang akan menjadi barometer perang kita ya. Karena kepuasan customer itu bisa macam-macam juga ya, terkait dengan apa yang kita lakukan, terkait dengan after sales service yang kita berikan,